Inspirasi hari ini terambil di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-26 dan 28. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Sungguh amat mulia ketika kita ingin bertumbuh secara rohani dan berguna bagi orang lain. Namun renungan hari ini mengatakan bahwa usaha yang secara sadar kita lakukan tersebut seringkali justru menjadi penghalang dan bahkan bisa merusak rancangan Allah yang Tuhan ingin tunjukkan melalui diri kita. Kalau kita mau bertumbuh secara rohani, mulailah memusatkan perhatian kita kepada Allah, bukan kepada usaha kita. Dengan kata lain, perhatikanlah sumbernya, yaitu Allah sendiri. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Bunga-bunga itu hanya ada. Coba amati tumbuhan, pantai, laut, matahari, bintang-bintang, bulan, dan pikirkan tentang udara. Semuanya juga hanya ada di tempatnya masing-masing. Sederhana bukan? Tetapi betapa besar apa yang diberikannya kepada kita. Sering kita tanpa sadar merusak pengaruh rancangan Allah yang ingin Allah tunjukkan melalui diri kita. Karena usaha sadar kita untuk menjadi tetap bertumbuh dan berguna. Yesus menyatakan kalau ingin hidup kita bertumbuh secara rohani dan berguna bagi pihak lain, mulailah memusatkan perhatian kita kepada Allah Bapa. Secara esensi, Yesus sesungguhnya berkata, jangan cemas tentang bagaimana dapat berguna bagi orang lain. Percayalah saja kepadaku. Dengan kata lain, perhatikanlah sumbernya dan melalui kita akan mengalir aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 38. Kita tidak dapat menemukan sumber kehidupan alamiah kita melalui akal sehat dan penalaran. Dan Yesus mengajarkan bahwa pertumbuhan dalam kehidupan rohani kita tidak berasal dari pemusatan perhatian kita pada langsung atas kehidupan alamiah kita, melainkan berasal dari pemusatan perhatian kita kepada Bapa yang ada di surga. Bapa surgawi mengetahui dengan pasti keadaan diri kita, dan jika kita tetap memusatkan perhatian kepadanya, maka kita akan bertumbuh secara rohani seperti bunga bakung di ladang. Orang-orang yang paling mempengaruhi kita bukanlah mereka yang memukau kita dengan kata-kata atau pembicaraan mereka, melainkan mereka yang menghayati hidupnya bagaikan burung-burung di udara, bintang-bintang di langit, dan bunga bakung di ladang. Sederhana, apa adanya dan tidak dibuat-buat. Kehidupan mereka seperti itulah yang membentuk kita. Jika kita ingin berguna bagi Allah, peliharalah hubungan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka tanpa kita sadari, Tuhan akan memakai kita setiap saat dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak akan sadar sampai pada tingkat kesadaran hidup kita bahwa sesungguhnya faktanya kita telah dipakai oleh Tuhan sehingga berguna, berdampak bagi orang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang menolong kami dalam menjalani kehidupan ini ketika kami mau belajar memusatkan perhatian kami kepadamu ya Bapa, dan terus memelihara hubungan kami dengan Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian Tuhan memakai kami menjadi berguna dan berdampak bagi orang lain. Pakai kami terus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.